Ibnu Majah 987, data yang saya sebutkan, Bang Nandar bilang di sini hadis palsu. Nah, saya minta Ibnu Majah 987 mana yang aslinya? Karena saya jadi malas tanya, teman-teman. Nanti nggak baca sampai habis. Ya kan? Habis itu hadisnya hadis palsu. Kan lucu, ya kan? Kalau memang Bang Nandar tidak mampu menjawab, ya kan? Jujur aja. Oke, saya tidak mampu menjawab. Oke. Itu ya Bang Nandar ya. Nah, teman-teman, sekarang Bang Nandar, ketika Bang Nandar tadi bilang kalau Allah itu tidak serupa dengan apapun, saya sudah buktikan kalau tangannya ada. Allah itu juga sakit. Sekarang saya buktikan lagi Bang Nandar, kalau Allahnya Bang Nandar itu juga belanja ketika waktu penciptaan. Nah ini tolong Bang Nandar jelaskan ini ya. Jangan Bang Nandar bilang nanti hadis palsu lagi. Jangan Bang Nandar bilang hadis palsu lagi ya. Di dalam Sahih Muslim 6862. Yang saya bingung pada hari penciptaan itu belanjanya di mana? Sebentar ya. Hadis. Bentar ya teman-teman ya. Hadis Bukhari 6862. Oke. Sebentar. Ayo teman-teman, jangan sampai kita kalah PK ya. Kita sudah menang debat, jangan sampai kita kalah PK. Saya bacakan ya teman-teman ya. Rasulullah bersabda, tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik. Waktu habis Bang Oki. Waktu habis. Ya. Oke, kalah PK ya. Kalah PK. Debat. Sedih Bang Nandar. Mohon maaf. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Silakan. Memang Oki ini ya Allah ya Robi, memang suka menambah-nambahkan ayat Alkitab. Teman-teman, nih Bang Oki tahu nggak ilmu antropologi? Tahu nggak? Nggak ngerti dia. Aduh. Antropologi itu ilmu tentang manusia, makanya itu diambil dari bahasa Yunani. Manusia itu dalam bahasa Yunaninya adalah anthropos ya, anthropos. Ini kalau manusia itu anthropos, bukan sax egeneto. Nih saya tunjukkan. Jadi memang ada penambahan teman-teman ya. Sedangkan di dalam sini and the word flesh become itu sax ya, sax itu daging. Saya nggak ngerti itu daging apa, daging kutil kah, daging babi kah, daging kambing kah? Justru itu pertanyaan saya. Itu jadi daging apa? Karena nggak ada kata antropos di situ. Jeder. Nggak dijawab. Yang saya tanyakan adalah siapa yang menyuruh Anda menyembah Roh Kudus? Matius 28 ayat ke-19 justru itu ayat palsu. Dan itu juga tidak berbicara tentang ketuhanan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi yang lebih penting itu adalah ayat palsu Bang Oki. Nih, di dalam makanya saya minta nih di dalam manuskrip, di dalam kodeks Sinai, di dalam kodeks Vatikanus ada nggak? Matius 28 ayat 19. Nggak ada, saudara. Sungguh sangat berat nih. Kita lihat teman-teman ya. Beberapa kelompok Kristen tidak mengakui Tritunggal seperti kaum modal dan Unitarian mempertanyakan keaslian Matius 28:19. Beberapa manuskrip kuno dan kutipan awal tidak menyebutkan formula tersebut, jeder. Ya, itu loh. Makanya kaum seperti Mikana, Herdi, Tasya, dan lain sebagainya itu tidak percaya Tritunggal. Kenapa? Ayat yang menjadi rujukan Tritunggal ternyata ayat sisipan. Coba tanya orang Kristen, ada enggak manuskrip tertua Kodeks Vatikanus ada memuat Matius 28:19? Enggak pernah ada. Itu hanya kutipan, hanya sisipan. Lihat teman-teman ya, aku kasih tahu nih. Kan sudah aku bilang Bang, masa abang ini ya ampun, si abang ini memang murid-murid Yesus nggak kenal itu Roh Kudus Bang. Astagfirullahaladzim. Oke ini ya ampun.
Masa aku ini nih Bang. Kisah Para Rasul 19 ayat kedua dibaca. Ya, Abang nih gimana sih Bang? Nih Bang. Makanya saya tanya, yang menyuruh Abang nyembah Roh Kudus itu siapa? Nih loh. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Sama seperti Yohanes membaptis Yesus, tidak menggunakan nama Roh Kudus. Makanya saya tanya, yang memerintahkan Anda menyembah Roh Kudus itu siapa? Bingung saudara. Aduh, abang ini ya. Nih, udah aku jelaskan. Roh Kudus jadi Tuhan itu pada konsili apa tadi saya lupa. Oke, Roh Kudus Tuhan. Konsili Konstantinopel kalau tidak salah, benar. Bang, aduh Bang. Itu oleh orang Romawi ternyata. Ini Bang, ya. Konsili Konstantinopel 381 menetapkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Ternyata ini orang Romawi 381, Roh Kudus baru jadi Tuhan. Konsili ini diselenggarakan oleh Kaisar Theodosius I di Konstantinopel pada tahun 381. Makanya ajaran Kristen ini bukan dari Yesus. Sekarang saya tanya lagi nih. Siapa yang menetapkan Roh Kudus Tuhan selain daripada Konsili Konstantinopel ayat ke-1? Konsili Konstantinopel 1. Jeder, kalah debat, kalah PK. Gak tega Bang Oke, gak bisa jawab. Oke teman-teman. Aduh. Teman-teman, kita tanggapi dulu ya. Ya, kalau kita bicara ketika Tuhan Yesus waktu itu udah mulai. Ketika Tuhan Yesus belum disalibkan dan belum mengalami kebangkitan, belum mengalami kematian, memang kita berbicara ya teman-teman ya, murid-murid Tuhan Yesus sepenuhnya belum memahami tentang Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sebelum ya, tapi ingat, setelah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5 dan 8, apa isinya? Tuhan Yesus menjanjikan untuk mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Baca Bang Nandar, Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5 dan 8. Silakan dibaca. Bang Yonatan Nandar. Ya. Itu menjawab pertanyaan Bang Nandar. Gampangnya pertanyaan Bang Nandar. Alkitab sanggup menjawab Yonatan Nandar. Ya. Itu terus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya tambahkan datanya Bang Nandar. Nah jadi murid-murid Tuhan Yesus mengenal tentang Roh Kudus itu ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus berjanji mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dalam pelayanan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 dan 8. Yonatan Nandar silahkan dibuka. Nah teman-teman, saya menggelitik ya dengan Bang Nandar ini ya teman-temannya. Makanya saya tuh selalu bilang, Nandar ini ketika berdiskusi memang sebenarnya nggak ngerti apa-apa teman-teman. Ketika kita bukakan Ibnu Majah 987, loh itu Google, itu bukan kitabnya. Tapi dari tadi menyerang iman Kristen pakai AI. Giliran ingin menjatuhkan iman Kristen, boleh pakai AI. Giliran kita bertanya, enggak boleh pakai hadis yang ada di Google teman-teman. Enggak boleh. Malahan dibilangnya Ibnu Majah 987 itu hadis palsu. Nah, datanya mana? Bang Nandar, ketika Bang Nandar bilang Ibnu Majah 987 itu hadis palsu. Datanya mana? Kalau yang saya bawakan kata Bang Nandar itu palsu. Sekarang saya minta Ibnu Majah 987 yang aslinya mana? Karena apa?
Jadi tidak imbang diskusi kita, Bang Nandar. Giliran saya bukakan lewat Google dibilangnya hadis palsu. Tapi Bang Nandar menyerang iman Kristen pakai AI, data OEI. Jagoan keponakan saya lah kalau cuma typing di AI. Pakai kitab suci dong. Ya bantah dengan Quran Bang Nandar, dengan hadis. Bantah kok pakai AI. Ya, nah Bang Nandar, saya mau tanya lagi dengan Bang Nandar ya, tolong ya. Tolong saya minta penjelasannya. Allah meminta ampun kepada siapa Bang Nandar? Ibnu Majah 987. Kalau memang kata Bang Nandar itu hadis palsu, yang dibukakan Bang. Dibukakan. Loh Bang Nandar, bukakanlah. Kan saya bukakan berulang kali. Udah berapa kali saya bukakan, manja kali. Udah berapa kali saya bukakan. Buka aja Ibnu Majah 987. Karena udah saya buka. Kalau memang Ibnu Majah 987 itu hadis palsu, tolong tunjukkan kepada saya Bang Nandar. Ya, kalau Ibnu Majah 987 itu hadis palsu. Pertanyaan saya di dalam Ibnu Majah itu Allah meminta ampunan kepada siapa? Nah, lupa kan teman-teman kan karena terlalu bahas Nandar nih kan. Ya kita lihat di dalam Bukhari 6862, masih ada waktu ya teman-teman ya, lupa saya jadinya. 6862. Ya teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya ya. Jangan sampai kita menang diskusi kita kalah PK. Jangan ya, sayang sekali ya. Bukhari 6862. Oke, kita bacakan. Tangan Allah selalu tidak penuh, tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda lagi, bukankah kalian telah melihat apa yang telah dibelanjakannya? Maksudnya dibelanjakan di sini apa Bang Nandar? Ketika hari penciptaan kok belanja? Belanja apa ketika hari penciptaan Bang Nandar? Semenjak dia menciptakan langit dan bumi dan tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangannya. Beliau bersabda lagi, arsinya di atas air dan tangannya yang lain memegang timbangan. Terkadang ia rendahkan atau ia tinggikan. Jawab data pakai data Bang Nandar. Kalah debat, kalah PK, sedih menangis Bang Nandar. Ya kan? Kalah teman-teman kita ya. Pede kali saya. Aduh. Oke. Oke, silakan Bang Nandar. Aduh, oke, aku tuh bingung sama si Oke ini. Oke, silakan Bang Nandar. Oke, saya ini bukan dari EA. Nih Ki, lanjut Ki, terima Ki. Teman-teman, memang kita ya, terima. Teman-teman, ketika hadis Muslim dia berani nunjukin, ini Nandar subjudulnya menjenguk orang sakit, kitabnya ini hadisnya sahih. Ketika Ibnu Majah, oke coba bacakan secara utuh hadisnya. Ini dia nggak berani, saya tidak mengatakan, maka saya tanya, ada pertanyaan, karena yang hadis Muslim saja dipotong sama dia. Ya Allah itu sakit, ternyata di bawahnya Allah membuat satiran, itu ada hambaku si Fulan sakit, kenapa nggak jenguk? Aduh, masak bahasa gitu aja nggak paham sih Bang Oki. Tetapi ketika Ibnu Majah, oke coba bacakan, tunjukkan ayat apa hadisnya, nggak berani, ada hal yang ditutupi. Bang Oki, murid-murid Yesus itu nggak ada yang nyembah Roh Kudus, makanya kaget ketika Paulus mengajarkan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat ke-23 lu baca. Murid-murid Yesus nggak pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya, nih Bang Oki ya, nih saya tunjukkan data. Matius 28 ayat 19 itu ayat palsu. Nih Bang, ini dari Katolik datanya ya teman-teman ya. Nih, katolisitas.org. Ya, secara prinsip argumentasi Kusno adalah MT28 tidaklah asli walaupun terdapat dalam Kodeks Vatikanus karena tulisan dari Eusebius yang tidak mendukung keaslian Matius 28:19. Karena 3 orang ahli menuliskan bahwa Matius 28:19 ditulis oleh Kaisar Konstantinopel III. Kardinal Ratzinger mengatakan bahwa Matius 28:10 adalah merupakan ayat tambahan. Jeder. Itu ayat tambahan Bang Oki. Astagfirullah. Nah, Bang Oki, pertama kali Roh Kudus jadi Tuhan itu pada konsili Konstantinopel.
pada tahun 381 Masehi. Teman-teman, Yesus terangkat ke sorga menurut iman Kristen atau Yesus terangkat ke langit menurut iman Islam itu pada tahun 33 Masehi. 381 dikurangi 33 Masehi. 340 tahunan baru Roh Kudus jadi Tuhan di dalam Konsili Konstantinopel ke-1 menetapkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jeder. Jadi murid-murid Yesus itu nggak ada yang nyembah Roh Kudus. Makanya saya tanya, Bang Oki yang saya kasihi, kalian Kristen menyembah Roh Kudus itu atas dasar perintah siapa? Murid-murid Yesus tidak kenal Roh Kudus. Bang Nandar baca Yohanes 16:13 Periklitos. Aduh, ini tambah kenal lagi nanti Bang Oki. Nih Bang Oki saya tunjukkan Yohanes 16:13. Aduh, memang saya seperti dosen mengajari anak TK, teman-teman. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Gak ada lagi yang berani sih, gimana lagi ya. Yohanes 16:13. Itu bukan Roh Kudus. Nabi Isa atau Yesus menjanjikan Nabi Muhammad. Nih saya bacakan. Aduh, memang kita seperti dosen ngajari anak TK. Nih Bang Oki, Yohanes 16:13. Di dalam bahasa Ibraninya abalhu, hu itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Abalhu asherhu ruaha Ahmad. Tuh, ini ada bacaannya nih, Ahmad. Fonetik spellingnya jadi fonetik korespondensinya dari Ahmed. Jeder. Ini saya bacakan ya. Abalhu asherhu ruaha Ahmed. Kese ya bo yadrik ethem el kol haemet kilo yedaber me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ela akan tetapi et aserhu somea yedaber, tetapi dia mengatakan sesuatu atas wahyu yang disampaikan kepadanya. Feet habaot yodia lahem, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini tercantum di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4. Ayat berapa? Wamaya. Ini waktu saya. Bang Oki gimana? Aduh, waktu saya diganggu Gimana Bang Oki nih ulang-ulang Waktu saya lagi ngomong tuh jadi lupa saya. Bang Oki ini nggak adil Gua lagi ngomong lupa jadinya itu. Kalau lagi menjelaskan jangan dipotong jadi lupa gua. Nggak adil Nih teman-teman. Sakit Bang Nandar, ya kan? Aduh. Teman-teman yang lain terima kasih banyak Tuhan berkati ya. Ya teman-teman kita tanggapi dulu. Sabar dulu Bang Oki, sabar dulu ya. Sabar Bang. Sebelum kita mulai, kalau gua belum selesai, apalagi gua lagi menjelaskan, jangan kau potong. Tunjukkan ayatnya, makanya seperti apa saya mau cross. Yohanes 16:13. Yohanes 16:13. Tadi kan sudah saya bilang, Yohanes 16:13. Itu bukan Roh Kudus, itu Ahmad. Sebentar ya, tadi gua diganggu nih. Bang Oki minta ininya, dispensasinya, kompensasinya. Aku cuma bacakan ayat ini saja ya. Tadi Bang Oki ganggu soalnya. Nih. Yohanes 16:13, kalau dalam bahasa Ibraninya abal akan tetapi hu, dia seorang laki-laki. Ya, nih sebentar. Ini ada yang ngajak PK lagi. Abal hu, dia seorang laki-laki. Aserhu ruaha Ahmed. Ini fonetik korespondensi. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad, dalam bahasa Ibraninya Ahmed. Kese ya bo yadrik etchem el kal et kol haemet. Dia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa di sini? Ki, sebab lo yedaber, sebab dia tidak berkata-kata. Me asmo, dari dirinya sendiri. Ela, kecuali et aserhu somea yedaber, kecuali atas apa yang dia dengar. Feet habaot yodia lahem, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ahmed di sini bukan Roh Kudus. Jeder. Aduh, bingung Bang. Aduh, gak tega aku sebenarnya. Gimana lagi? Itu bukan Roh Kudus. Ahmed itu. Oke. Aduh. Oke, Bang Nandar. Ya, kita tanggapi dulu ya teman-temannya. Waktu saya ya. Oke, Bang Nandar, kita tanggapi dulu tentang apa tadi?
Matius 28 ayat 19. Ini Bang Nandar yang sering bawakan data ya dari sarapan pagi beli-belikan. Ini saya tunjukkan Bang Nandar. Ya. Matius 26, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 naskah Textus Receptus. Ini Bang Nandar. Matius 28 ayat 19. Ini dia. Ya. Sarapan pagi ya. Itu data Bang Nandar. Jangan framing-framing Bang Nandar dari tadi. Gampang sekali menjawabnya. Gampang, itu kan data yang sering Bang Nandar bawakan, ya. Itu data yang sering Bang Nandar bawakan Pak AMNJ. Terima kasih. Nah, Yohanes 16 ayat 13. Sejak kapan Ahmed jadi Muhammad? Nanti Bang Nandar tunjukkan nounnya di situ apa? Laki-laki apa perempuan? Tunjukkan nanti ya. Tunjukkan nanti nounnya ya. Laki-laki apa perempuan? Nounnya. Ya, sejak kapan Tuhan Yesus itu menubuatkan Nabi Muhammad, Bang Nandar? Ahmed. Ahmed itu bukan Nabi Muhammad, Bang Nandar. Janganlah cocok logi. Jangan bercocok logi, Bang Nandar. Ya, nanti Bang Nandar tunjukkan nounnya di situ, laki-laki apa perempuan. Kalau Bang Nandar bilang Ahmed di situ adalah Nabi Muhammad, ya, pertanggungjawabkan. Nanti tolong tunjukkan nounnya. Itu, silakan Bang Nandar yang bukakan datanya jujur. Kalau enggak saya bukakan dari sini. Ya, nounnya itu laki-laki apa perempuan di situ, Bang Yonatan Nandar. Kalau Bang Nandar bilang Ahmed di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Bang Nandar, kenapalah ingin menubuatkan iman Bang Nandar? Kenapa comot-comot ayat Alkitab? Sedangkan Matius 28 ayat 19 dibilang kita palsu. Tapi Yohanes 16 ayat 13 digunakannya untuk menubuatkan Nabi Muhammad. Kenapa lah standar ganda Bang Nandar ini? Ya, Matius 28 ayat 19 palsu katanya. Yohanes 16 ayat 13 dipakainya. Itulah teman-teman. Kira-kira yang menguntungkan untuk imannya digunakannya untuk memperkuat data dan dalilnya. Tapi kalau tidak menguntungkan, kita palsu. Tulisan Paulus. Aduh, Bang Yonatan Nandar ya. Nah, kami orang Kristen, kami tidak pernah menggunakan kitab lain untuk mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Alkitab kami sendiri sanggup untuk menjawabnya. Alkitab kami tidak butuh support dari kitab-kitab lain. Alkitab kami tidak butuh support dari website untuk menyatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Terbukti Alkitab kami sempurna, Bang Nandar. Pertanggungjawabkan, Bang Nandar ya. Kalau Ahmed di situ merujuk kepada Nabi Muhammad, ya, nounnya di situ laki-laki apa perempuan? Ya, tolong Bang Nandar tunjukkan setelah ini. Nah, teman-teman, Ibnu Majah 987. Setelah Bang Nandar sampaikan tadi kalau itu hadis palsu, kan saya langsung balik lagi kameranya. Masa saya harus balik lagi untuk Bang Nandar? Tidak ada yang saya tutupin, Bang Nandar. Tidak ada yang saya tutupin. Bang Nandar fitnah saya, baca Anda sampai habis di dalam Ibnu Majah 987. Saya baca sampai habis tadi Bang Nandar ini loh. Ini kan bekas saya klik tadi. Kok takut sekali saya? Apa yang saya takutin Bang Nandar? Nih, ini kan bekas saya klik nih. Ini saya baca sampai habis Ibnu Majah 987. Nah, lihat Bang Nandar. Nanti dibilangnya enggak buka keutamaan barisan depan dulu. Ya, ini saya bacakan. Aku mendengar Abdurrahman bin Auza berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah dan para malaikatnya meminta ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Nah, ini saya harus baca mana lagi? Yurisnya ini. Nah, teman-teman, yuris ini nah, itu. Udah enggak ada lagi yang saya baca, Bang Nandar. Ini yang Bang Nandar bilang tadi hadis palsu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang data yang saya bawakan itu palsu, aslinya mana? Ya, kalau masalah naskah Matius 28 ayat 19 saya sudah tunjukkan, Textus Receptus saya sudah tunjukkan dengan Bang Nandar, ya kan? Nah, terus masalah Ahmed di situ tidak merujuk pada Nabi Muhammad, Bang Nandar ya. Jangan cocokologi, jangan suka cocokologi. Ya, tolong jawab Ibnu Majah dan masalah belanja tadi kenapa tidak disenggol sedikit pun? Jawab Bang Nandar, silakan.
kalah PK, kalah debat, menangis Bang Nandar malam ini. Oke, ini gua tunjukkan kebodohannya. Oke nih. Nandar, itu ada di dalam sarapan pagi Biblika. Memang si Oki ini ya sungguh terlalu. Oki, kita lihat nih ya. Kamu tahu nggak Tectus Receptus itu tahun berapa dibikin? Kamu tahu nggak Tectus Receptus tahun berapa dibikin? Nggak tahu dia. Ini aku buktikan ya. Teman-teman, aku buktikan contoh misalnya Matius 28 ayat 19, malah pakai data Tectus Receptus. Nih. Teman-teman lihat nih ya. Oke, ini aku buka nih ya. Ini kan tadi naskah Ibrani ya, berita dasar. Kita buka Tectus Receptus. Tectus Receptus. Oke, tahun berapa ini, oke? Ini Tectus Receptus nih. Tahun berapa? Hah? Tahun berapa ini? Tahun berapa, oke? Ya, Tectus Receptus 1894. 2000 tahun setelah Yesus baru ada Matius 28:19. Aduh, oke, kembali ya, jeder kamu, oke. Oke, di mana ada kata Ahmad? Di mana Nandar? Quran surat 61 ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam bahasa Inggris jadi Ahmed. Muhammad dalam bahasa Inggris jadi Muhammad. Itu namanya fonetik korespondensi. Nandar, tunjukkan dalam kaidah bahasa Ibraninya, saya tunjukkan. Ini buku saya waktu saya belajar Ibrani 3 tahun teman-teman ya, saya tunjukkan. Nandar, sebutkan pronounnya. Kita lihat teman-teman ya. Ini buku saya belajar bahasa Ibrani ya. Kita lihat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya I am, dalam bahasa Ibraninya ani, kamu, atah. Kita sekarang yang laki-laki nih, teman-teman lihat ya. He, who, tuh teman-teman. Kita lihat nih. Nanti kita lihat di dalam, jangan kejang-kejang, oke. Kita lihat nih nanti di dalam Yohanes 16:13 itu kata gantinya yang di atas atau yang di bawah. Teman-teman screenshot ya. Kita lihat. Sekarang kita lihat Yohanes 16:13. Di mana Nandar Ahmed itu Muhammad? Baca Quran surat 61 ayat ke 6. Oke, nanti saya tunjukkan kalau ada waktu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini. Kena si Oki nih. Tectus Receptus. Teman-teman perhatikan ya, di screenshot sama apa enggak? Kata gantinya di sini adalah kata ganti orang ketiga laki-laki. Lihat nih, who. Teman-teman screenshot 1 2 3 screenshot, kita bandingkan dengan buku yang bahasa Ibrani. Kejang-kejang si Oki. Ini Oki lihat nih. Ya, tuh lihat. Teman-teman sama enggak tuh? Laki-laki itu who dalam bahasa Ibrani. Sama enggak dengan ini? Saya sandingkan ya teman-teman ya. Lihat nih teman-teman. Itu who sama enggak dengan ini? Tuh. Yang atas tuh, yang atas kedua dari bawah. Who, he. Sama enggak dengan sini? Who, jeder si Oki. Aku bacakan lagi nih Ki. Abalhu, akan tetapi dia seorang laki-laki. Aserhu, laki-laki, oke. Hu di situ. Ruaha Ahmed. Keseyabo. Yadrik ethem al-kal. Sebentar, nggak kelihatan ngeblur. Oke. Ya Yadrik ethem el kolha emet. Kilo yedaber, dia tidak berkata-kata. Me asmo, dari dirinya sendiri. Ela, kecuali et aserhu. Somea yedaber, kecuali atas yang dia dengar. Feet habaot yodia lahem jeder. Kamu sungguh terlalu. Aduh, gua gak kuat sebetulnya ya, gak kuat tahan tawa. Baik, saya jawab sama kamu. Allah meminta ampun kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ya, dikatakan begini, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit. Ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Segala kerajaan adalah milik Allah. Tertawa sambil menangis, saudara. Sekarang saya tanya lagi nih kepada Anda.
Siapa yang pertama kali memproklamirkan Roh Kudus adalah Tuhan? Baca KPR 19 ayat kedua. Kenapa murid-murid Yesus tidak kenal Roh Kudus? Jeder. Aku nggak tega sih Oki nih menang PK Ya, tapi kalah silakan debat teman-teman. Oki. Ya, sudah kalah PK. Aduh. Ya, teman-teman yang nandar. Oke, nah teman-teman, aku tunjukkan kebohongan Yonatan Nandar. Makanya Bang Nandar jangan suka bohong. Allah mak. Ya. Yohanes 6 ayat 13. Ayat 13 ya. Yohanes 6 ayat 13. Di sini adalah roh kebenaran. Gini loh Bang Nandar, diskusinya tuh enak. Roh kebenaran. Sebentar kita klik. Bang Nandar, nounnya apa di sini Bang Nandar? Nounnya apa? Jenis katanya apa? Feminim. Jangan modal dusta. Jangan modal dusta ya Bang Nandar. Ini loh, nah ini nounnya apa? Feminim Bang Nandar. Jangan modal dusta ya Bang Nandar ya. Jangan modal dusta. Makanya saya bilang tunjukkan datanya secara eksplisit. Waktu saya jangan kejang-kejang. Waktu saya jangan kejang-kejang. Makanya tunjukkan datanya begitu. Nandar tunjukkan nounnya di situ laki-laki apa perempuan. Nandar nggak berani, diberaninya ya kan, di copy pastenya, gampang kok menunjukkannya. Ini loh, jangan dibantah ini, jangan dibantah. Jenis kata nounnya, noun feminim Bang Nandar. Makanya saya bilang jangan modal dusta, ya, jangan modal dusta. Kasian deh lo, ya kan, ketahuan bohongnya. Karena apa? Nandar kira, oh gitu nggak paham, oh gitu nggak ini. Ya teman-teman ya, makanya Bang Nandar jangan menghalalkan segala cara untuk memenangkan suatu perlombaan, untuk memenangkan suatu diskusi. Bahkan nounnya di situ feminim, Bang Nandar bilang di situ adalah laki-laki. Jangan sedih ya, jangan sedih Bang Yonatan Nandar. Nah teman-teman, apalagi pertanyaan Bang Yonatan tentang Roh Kudus? Loh kan saya sudah jelaskan Bang Nandar, murid-murid Tuhan Yesus itu awalnya tidak mengenal Roh Kudus, tapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5 dan 8, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Terima kasih Pak AMG. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus Bang Nandar. Nah mereka mempercayai tentang Roh Kudus, kan sudah jelaskan tadi kepada Bang Nandar. Terus masalah Tectus Receptus adanya di tahun berapa Bang Nandar? Alkitab kami bukan kitab yang didebuk turun dari langit, jeder, jadi kitab suci. Enggak, Alkitab kami bukan seperti itu. Alkitab kami itu Bang Nandar dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Ya, ada kodeks Tectus Receptus, kodeks yang lainnya dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Jadi Alkitab kami itu bukan Alkitab yang jeder turun dari langit terus jadi kitab suci. Enggak ya Bang Nandar ya. Beda itu. Bedakan. Alkitab kami dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Makanya jadi satu Alkitab yang sangat sempurna. Makanya Alkitab kami ini tidak butuh support dan dukungan untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Cuman cukup Alkitab Bang Nandar untuk menjawab itu. Nah teman-teman, Bang Nandar tadi bilang Allah itu meminta ampun kepada dirinya sendiri. Allah dan para malaikatnya. Lah malaikatnya meminta ampun kepada siapa? Malaikat meminta ampun kepada malaikat juga. Datanya mana? Kalau Allahnya Bang Nandar itu meminta ampun kepada dirinya sendiri, tertulisnya di mana Bang Nandar? Ya, tertulisnya mana? Kalau apa tuh? Allah Bang Nandar itu meminta ampun kepada dirinya sendiri di dalam Ibnu Majah 987. Napas Bang Nandar langsung berubah ya teman-teman ya. Mohon maaf ya Bang Nandar ya, maaf ya. Maaf ya, saya minta maaf dengan Bang Nandar, jangan marah-marah. Itu saya minta maaf. Saya minta datanya Bang Nandar. Gampang. Ya, kalau Allah Bang Nandar itu meminta ampun kepada dirinya sendiri, berarti malaikat meminta ampun kepada siapa? Kan di situ Allah dan para malaikatnya. Nah barisan depan itu siapa yang dimaksud di situ? Tolong dijelaskanlah.
jelaskan pakai data. Bang Nandar jangan Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Saya menjawab Bang Nandar pakai data. Mohon maaf. Ya buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Nandar kalah PK, kalah diskusi, meninggoy Nandar malam ini teman-teman. Kita bikin meninggoy Nandar malam ini ya. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman. Oke, baik, aku kalah PK nih. Lihat aja si Oki malu sendiri teman-teman. Memang Oki di botol, ya Allah Oki, aku tuh gak tega loh sebetulnya. Oke, kita mulai lagi nih. Memang debater Kristen ini teman-teman, mohon maaf Ki ya, kualitasnya itu nol semua Ki. Mana belum ada suara? Gak ada suara, gak ada suara. Ada suara nggak? Itu di mute Bang Nandar, itu tulisannya X loh. Itu ada tanda X loh itu. Ada tanda X tuh loh di volumenya, ini ku fotoin nih. Ini ku fotoin Pak MNJ, terima kasih banyak. Ini ku fotoin nih. Nah, sip dah. Udah belum? Diulang. Ada tanda Jadi X. ulang lah, gua nggak ada suara. Nggak, sekarang ada belum? Oke. Mulai, jangan takut. Apa sih? Udah mulai belum? Ya lu yang nge-mute, bukan gua itu. Si Oki ini. Lu yang nge-mute, gua yang mute. Enggak ada suara. Ya lu mute gua, gimana nggak ada suaranya? Jangan di mute guanya. Dia yang nge-mute, gimana ada suaranya? Enggak ada Lu jangan, Bang Nandar. teman-teman jelaskan ke dia. Dia yang nge-mute saya. Enggak ada suaranya. Ya ampun, teman-teman, dia yang nge-mute saya itu. Silang itu loh, silang. Lu yang matiin. Enggak ada suaranya. Astagfirullah, kalah debat sampai panik. Ya, lu yang nge-mute. Ada nggak? Jangan kabur. Teman-teman kasih tahu dong. Ya, teman-teman Kristen kasih tahu, dia nge-mute saya, gimana? Lu yang nge-mute. Udah, kita ini dulu ya. Bang Nandar. Dasar si O. Enggak ada suaranya 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 Bang Nandar. Oke. Nah, di layar gua kan ada tanda speaker. Kalau lu pencet ya, lu suara gua nggak ada. Nggak ada, gua mute Bang Nandar. Lu dibilangin. Coba perhatikan foto yang tadi. Coba lihat, tunjukin dulu foto yang tadi. Nah. Coba lu ke atas. Coba ke atas. Enggak, foto gua. Nah, kalau lu mute ya suara gua nggak ada itu. Kalau lu pencet tanda speakernya. Aku lo mencet mute ini. Udah oke, yang penting sekarang sudah ada ya, gua lanjutkan. Oke, ulangi. Ulangi ya. Oke, makanya aku bilang ya, mohon maaf ya, pendebat Kristen ini mohon maaf ya, SDM-nya kurang tinggi, rendah ya. Lu terjemahkan feminim itu bukan gua sampai ketawa. Oke. yang lu bilang feminim itu kata the truth ini. Nah, kalau ini memang feminim, oke. Ya, feminim ini, non feminim, jeder. Ini loh. Ya, coba perhatikan. When, however, shall call me he. Sekarang saya tanya, he ini dalam bahasa Inggris untuk laki-laki atau untuk perempuan? Saya tanya. Oke, coba jawab sebentar saya. Coba dijawab. Ini laki-laki, oke. Yang lu terjemahkan di situ adalah memang. Ya ampun ya Robi, kok ada sih orang sekocak ini, ya Allah. Di situ oke. Aduh, gua jelasin sampai bahasa Ibraninya, tiba-tiba dia aletheia.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Oke, cobalah teman-teman buka ya ini ya. Gua kasih tunjuk aplikasinya dia ya. Gua kasih tunjuk aplikasinya ya. Gua sampai bela-belain ambil ini nih. Hebrew Greek Interlinear. Teman-teman, dibaca dalam bahasa Inggrisnya. When, however, shall, come, he. Ini he itu kata ganti untuk laki-laki. Kenapa yang lu terjemahkan, yang lu ambil di sini femininnya di sini? Kalau ini ya perempuan, non feminim. Tetapi ini hi kata ganti orang laki-laki. Kamu itu oke. Si RK saja sudah mengakui kalau sama Nandar ini sulit, licin. Makanya gua diam dari tadi, bukan gua bingung. Gua bingung sebetulnya kok ada orang ini kayak gini. Aduh, oke luar biasa sih. Oke Diki. Sudah gua bilang nih, sudah gue tunjukin bahasa Ibraninya. Gua pikir lu nyimak. Ternyata kebanyakan Google sih. Oke, memang lucu kamu Ki. Makanya gue itu diam aja tadi itu. Terima kasih. Gue memang kalah PK, memang di sini sultannya lagi nggak ada nih ya, nggak ada sultan di sini. Gue kalah PK nggak masalah. Yang penting gue benar gitu kan. Gue menang debat. Nandar ini adalah perempuan hancur, jedel. Gua pikir iya, ada jedel banget. Ya ampun Oki, lu bisa baca. Makanya gua tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Ini loh Oki, Abal akan tetapi dia seorang laki-laki. Ya namanya Ahmad. Ini di awalnya dulu dipahami. Kalau nggak percaya dibuka dalam interliniernya. Ya, Yohanes 16:13 ini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya when, however, shall me, shall, come, he. He itu kata ganti orang ketiga laki-laki, kalau perempuan si. Masa harus gua jentrein kayak gitu? Nih oke. Itu tertera di dalam ayat Al-Qur'an mana? Lu baca Quran surat 61 ayat ke Quran surat 61 inversa. Terima kasih, berkah selalu ya. Quran surat 61 ayat ke-6. Gua diam aja itu bingung gua itu. Kok orang ini mau mengelabui gua gitu. Aduh, memang nggak bisa Ki. Kamu tuh salah orang. Gua diam itu bukan berarti gua itu kok ada orang yang bisa gitu menjebak gua. Nggak bisa, oke. Nih, gua tunjukkan ya. Quran surat 61 ayat ke-6. Quran surat As-Sof ayat ke-6. Oke. Nih Ki. Masih ada waktu ya, teman-teman. Ya, nih. Ya, langsung aja ke artinya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bangsa Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Ini bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya Ahmed, dalam bahasa Inggrisnya Ahmed, dalam bahasa Ibraninya Ahmed. Ya, kalau Muhammad dalam bahasa Inggrisnya Muhammad. Jeder. Gua kira aduh si Oki ini Ki memang harus penuh kesabaran kita menghadapi orang yang tidak ngerti apa-apa. Menangis. Menangis. Tapi aku nangis nih kalah PK nih. Kaum muslimin, teman -teman, mana Sultan kita buat Nandar nangis ya teman-teman ya. Nandar. Oke. Kita mulai dulu waktunya. Aduh. Oke, silakan. Oke, silakan diterima. Ya, teman-teman, itulah Nandar. Giliran sudah ketahuan bohongnya, dicari-carinya. Bang Nandar. Yang Bang Nandar bawakan Yohanes 16 ayat 13 itu adalah kitab perjanjian baru yang berbahasa Yunani. Ingat ya. Itu adalah kitab perjanjian baru yang berbahasa Yunani. Makanya saya bilang tadi, Bang Nandar di situ jangan cocok logi. Jangan bercocok logi. Ini ya Bang Nandar ya. Ini sebentar Bang Nandar nih ya. Jangan nanti pura-pura saya mute lagi. Ini ya yang Bang Nandar maksudkan roh kebenaran ini kan? Roh kebenaran. Ini ya, roh kebenaran ini merujuk kepada Ahmed. Oke, Bang Nandar, ini kebenaran. Ya. Bang Nandar, lihat nounnya Bang Nandar. Feminim.
Itu loh, perjanjian baru itu berbahasa Yunani, Bang Nandar. Kok begitu aja enggak paham dulu? Makanya jangan bercocok logi, saya sampaikan tadi. Tunjukkan datanya, Bang Nandar. Tunjukkan datanya. Itu jangan bercocok logi di situ karena ada Ehmet yang Bang Nandar bawakan. Ingat, Ehmet itu adalah kebenaran, Bang Nandar. Kebenaran Ehmet itu bukan Nabi Muhammad. Karena kami Alkitab, kami tidak pernah mengenal namanya Nabi Muhammad. Mohon maaf teman-teman, bukan saya menghujat. Alkitab kami tidak pernah menubuatkan seorang Nabi dari Arab. Enggak pernah. Makanya saya tunjukkan tadi Bang Nandar. Bahasa Yunaninya, kalau kebenaran di situ, nounnya feminim. Jangan Bang Nandar paksakan menjadi laki-laki. Itu loh. Ya itu data Bang Nandar. Jangan Bang Nandar pungkiri ini datanya. Jangan cari data-data yang Bang Nandar bikin yang mendengar di bawah itu malah ini nanti. Malah tambah aneh. Ini loh. Roh kebenaran Bang Nandar. Ini loh ya. Masa harus saya ulangi. Roh kebenaran Yonatan Nandar. Ini kebenaran. Ini loh. Sedih Bang Nandar itu malam ini ya teman-temannya. Kalah PK ya kan. Kalah pula ininya. Nih sebentar ya. Nih, Bang Nandar, nounnya feminim. Yohanes 16 ayat 13 itu kan berbahasa Yunani, Bang Nandar. Roh wanita, Bang Nandar. Bang Nandar bilang itu adalah Nabi Muhammad. Itu loh. Aduh. Sedih ya Bang Nandar ini ya. Memaksakan sekali. Nah, yang saya bingung sama Bang Nandar. Terima kasih Pak MJ. Yang saya bingung ya dengan Bang Nandar ya. Mana datanya Bang Nandar? Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Datanya mana? Kenapa? Nggak menunjukkan data sama sekali. Sudahnya kalah debat ya kan. Kalah PK, kalah data pula. Datanya cocok logi. Nah sekarang saya minta datanya. Di mana Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Di dalam Ibnu Majah 987 itu di mana datanya? Nggak ada Bang Nandar jawab sama sekali. Itu tolonglah dijawablah. Kalau memang Bang Nandar tidak mampu jawab, biar saya pindahkan ke pertanyaan yang lain. Oke, saya tidak mampu menunjukkan datanya. Itu kalau Bang Nandar tanya Alkitab, datanya ada. Matius 28 ayat 19 saya jelaskan. Bang Nandar minta naskahnya, saya tunjukkan. Itu. Terus masalah Ehmet, saya tunjukkan perbandingannya. Itu jangan Bang Nandar paksakan. Jangan Bang Nandar paksakan karena Yohanes 16 ayat 13 itu berbahasa Yunani. Jangan dipaksakan Bang Nandar. Nounnya di situ feminim. Ya. Itu Bang Nandar jangan paksakan itu. Oke, teman-teman. Pertanyaan saya dengan Bang Nandar. Ibnu Majah 987. Allah meminta ampun kepada siapa? Bang Nandar jawab, Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Datanya mana? Kalau Ibnu Majah 987 itu Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Datanya mana? Tertulis letterlek seperti yang Bang Nandar bawakan. Karena apa? Kalau Bang Nandar tidak menunjukkan data, berarti asumsi. Ya. Jawaban tanpa data itu adalah asumsi. Allah dan para malaikatnya meminta ampunan kepada siapa? Allahnya kepada dirinya sendiri. Lah malaikatnya kepada siapa? Tolong Bang Nandar jawab match ini ya. Silakan Bang Nandar jawab match ini pakai data dan dalil. Ya Bang Yonatan Nandar ya. Silakan. Ya teman-teman Kristen terima kasih ya Pak AMNJ. Terima kasih. Sedih Nandar. Sedih Nandar malam ini teman-teman. Sebentar nanti dibilang di mute lagi. Ya. Aku sedih Bang Oki. Ya, Oki menang PK memang aku akui nih. Ini sultannya lagi nggak ada nih. Tapi aku yang lebih sedih lagi. Oki ini sekolah nggak Oki kamu Tiki? Oki, aduh lucu banget sih Oki nih. Teman-teman kan kita mengidentifikasi kan. Tetapi apabila ya ini kan kita identifikasi nih, ya ini perempuan atau laki-laki kan. Si Oki malah larinya ke kebenaran di sini. Aduh, oke.
Oke, kita ini di sini, tetapi apabila ia datang ini laki-laki atau perempuan. Nah, kalau nggak percaya, lihat dalam interliniernya teman-teman ya. Interliniernya Yohanes 16:13, when whoever shall come, ini laki-laki atau perempuan. Masa nggak ngerti-ngerti sih teman-teman? Ini tuh yang datang itu he itu kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Kalau perempuan itu si. Ngerti nggak sih Ki? Aku heran sih Oki ini. Mohon maaf Bang Oki ya, aku tuh nggak mau membuat Bang Oki marah ya kan. Masa harus gua bilang botol sih? Itu untuk dia yang datang itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Makanya kata gantinya dia dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya he. Masa gini aja gak paham sih? Bang Oki, teman-teman, ada nggak yang nggak paham dengan maksud saya? Dalam bahasa Inggrisnya dia, ketika dia datang itu kan laki-laki tuh he kata gantinya. Yang dia terjemahkan malah kebenarannya. Astagfirullah Bang Oki. Bang Oki, Yesus itu nggak pernah berbahasa Yunani Bang Oki. Nih kita lihat ya. Jadi kita untuk menyadarkan para otan ini memang harus penuh kesabaran. Ini lihat Bang Oki ya. Nih aku tunjukkan sama Bang Oki. Yesus berbicara dalam bahasa apa? Lihat Bang Oki, aduh sampai haus dia. Bahasa yang biasa dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram. Logat Sirokasdim. Setelah penawanan Babel, bahasa ini mengganti bahasa Ibrani. Jadi Yesus itu hanya menggunakan dua bahasa, Ibrani dan Aramaik. Kenapa jadi Yunani? Mau lari ke Yunani pun hi di situ. Astagfirullah. Aku harus menjelaskan berulang kali. He itu kata ganti orang ketiga laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau perempuan itu si. Ya. Karena ketidakmampuan Bang Oki menjawab pertanyaan saya, Bang Oki, siapa yang pertama kali memerintahkan Kristen nyembah Roh Kudus? Kenapa Bang Oki lari kemana-mana? Quran surat Al-Ahzab dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah bersolawat kepada Rasulullah. Orang-orang beriman bersolawat kepada Rasulullah. Allah juga bersolawat. Nanti kalau kau bertanya Allah bersolawat kepada siapa? Makanya pakai Quran. Aduh, memang oke ini ya ampun. Jawab pertanyaan saya, jangan lari ya. Sudah saya jawab pertanyaan Anda. Jawab pertanyaan saya. Ya, jawab pertanyaan saya. Yang memerintahkan kamu menyembah Roh Kudus itu siapa? Karena penyembahan terhadap Roh Kudus itu baru ada abad keempat. Jangan lari kau. Ya, sampai dia termenung dalam doa teman-teman. Bapa kami yang di sorga ini, Nandar ini pertanyaannya sulit. Tolong berikan aku pertolongan. Ya ampun. Jangan lari kau ya. Siapa yang menyuruh Kristen menyembah Roh Kudus? Karena konsili Konstantinopel satulah yang menetapkan Roh Kudus adalah Tuhan. Jangan usap keringatmu Bang Oki, usap matamu. Oh, jeder, dia menahan tangis teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Siapa yang menetapkan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Karena di dalam Injil tidak pernah Yesus menyebut Roh Kudus adalah Tuhan. Ini kita membahas tentang konsep ketuhanan. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Makanya aliran Sabellianisme yaitu Wanes tidak menyembah Roh Kudus. Karena itu ayat palsu. Ditanya siapa yang nyuruh Roh Kudus jadi Tuhan, bingung, larinya ke ampunan lah, apalah yang bukan bagian tema daripada yang kita bahas. Jeder. Oke teman-teman, kita buktikan lagi Nandar hari ini nambah lagi satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain. Oke ya. Iya, susah memang sih. Oke nih. Oke teman-teman, ya kita tunjukkan teman-teman. Oke, silakan.
Oke, Bang Nandar, dari berulang kali saya sampaikan ayatnya di dalam 2 Korintus tadi yang pertama, terus yang kedua di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Itu jawaban saya, jangan berpolemik di situ. Saya sudah jawab dari awal tadi Bang Nandar, bahkan saya bacakan, saya tunjukkan dua datanya. Kenapa orang Kristen itu percaya kepada Roh Kudus? Kenapa orang Kristen itu menyembah Roh Kudus? Ya Bang Nandar, Tunjukkan ya, datanya, Bang. dari tadi kan saya sudah tunjukkan Bang Nandar 2 Matius 28 ayat 19 sudah saya Tunjukkan. bacakan. Sebentar waktu saya, jangan kejang-kejang Bang Nandar. Jangan kejang-kejang Bang Nandar. Ya, boleh jangan kejang-kejang? Ya, teman-teman, dari tadi kita sudah tunjukkan datanya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Matius 28 ayat 19 masa harus kita tunjukkan lagi? Oke, kita tunjukkan di dalam 2 Korintus 13. Dari tadi loh kita udah tunjukkan. Emang Bang Nandar. 2 Korintus 13 ayat yang ke-14 ya. Ini. Saya balik kamera saya nih. Kok balik video Anda? Nih, Bang Nandar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu yang pertama. Matius 28 yang Bang Nandar bilang ini ayat palsu tadi saya sudah sebutkan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bang Nandar, itu ya. Itu sudah menjawab. Nah, teman-teman. Jadi Nandar, pertama yang diartikannya sebagai Ehmet tadi adalah roh kebenaran ini. Ya. Roh kebenaran ini yang diartikan Nandar sebagai Ahmed tadi atau yang terpuji itu, ya. Yang di dalam bahasa Ibrani artinya Ahmed itu adalah yang terpuji. Nah, roh kebenaran ini yang dirujuk kepada Bang Nandar, itu adalah Nabi Muhammad atau Ahmed itu. Nah, maka kita harus cari tahu roh kebenaran ini naunnya laki-laki atau perempuan. Gitulah Bang Nandar. Jangan Bang Nandar main bohong-bohongan. Ya, ini saya jelaskan. Naunnya feminim. Kalau Bang Nandar bilang itu merujuk kepada Nabi Muhammad, sedangkan roh kebenaran itu naunnya feminim Bang Nandar. Nah, terus karena ketahuan, Bang Nandar larikan ke iya di sini. Loh, yang jadi pembahasan saya sebenarnya bukan iyanya. Yang jadi pembahasan kita, Bang Nandar menubuatkan roh kebenaran ini sebagai Ahmed yang terpuji atau Nabi Muhammad yang Bang Nandar sampaikan. Sedangkan roh kebenaran ini naunnya itu perempuan. Nih. Makanya Bang Nandar jangan tambah satu kebohongan dengan kebohongan lainnya. Karena kami orang Kristen itu Bang Nandar, Tuhan Yesus itu tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan saya menghujat. Ini loh, naunnya feminim. Cuman Bang Nandar. Nah, jadi setelah ketahuan teman-teman, dia bahas yang iyanya. Di awal tadi yang dinubuatkannya, siapa roh kebenaran itu? Iya, roh kebenaran. Itu kan siapa? Katanya Ahmed. Atau di dalam bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya bukan Nabi Muhammad. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya yang terpuji. Bukan Nabi Muhammad artinya. Cuman dicocok logi sama Nandar di situ menjadi Nabi Muhammad. Jelas-jelas naunnya di situ feminim. Nah, dipaksakan oleh Nandar. Ya teman-teman ya. Oke, Bang Nandar. Ini sudah match keberapa Bang Nandar? Mana datanya? Allah itu meminta ampun kepada siapa? Jadi tidak berkembang diskusi kita. Ya, Bang Nandar tidak ada menunjukkan data sama sekali, teman-teman. Oke, kita tunggu terakhir. Kalau memang Bang Nandar tidak menunjukkan data tentang apa tuh? Tentang yang terpuji itu, bukan saya tidak mau gip atau apapun ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan diskusi ini, banyak sekali koinnya. Tapi tidak ada datanya untuk apa? Oke, saya tunggu Ibnu Majah 987. Datanya mana? Satu match terakhir. Saya minta datanya. Secara eksplisit, kalau Allah itu meminta ampun kepada dirinya sendiri. Datanya mana? Tertulis di mana? Tunjukkan balik kameranya seperti saya membalikan kamera saya, Bang Nandar. Ya. Karena apa? Kalau saya paksakan diskusi tanpa data. Itu. Ya, teman-teman kencengin tap-tap layarnya biar roomnya tidak gampang rungkat. Terima kasih yang udah kirim gift, Pak A, MNJ, teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Silakan Bang Nandar, saya tunggu terakhir. Baik. Datanya. Bang Oki,
Yohanes 16:13 kata Ahmed artinya apa? Terpuji ya? Iya, enggak yang tegas dong. Enggak yang tegas. Ini kan waktunya belum. Aku minta konfirmasi aja. Tadi Bang Oki mengatakan Yohanes 16:13, Ahmed itu artinya terpuji, betul? Enggak ada suara Bang Oki. Enggak ada suara Bang Oki. Aku mau minta enggak, aku cuma minta klarifikasi. Ya, minta klarifikasi itu. Artinya yang dipuji. Yang dipuji, baik. Oke, silakan. Saya membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, Quran surat 61 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan mengalahkan semua agama yang ada. Ahmed itu artinya yang terpuji. Nih teman-teman, kena dia. Oke, baca oke. Arti nama Ahmad dalam bahasa Arab adalah memuji atau terpuji, jeder. Ayo kon. Aduh, kena oke nih. Nandar, Yohanes 16:13 itu Ahmed, artinya terpuji, bukan Muhammad. Apa di sini? Arti nama Ahmad bahasa Arabnya adalah memuji atau terpuji, jeder kon. Sekarang kita lihat nih. Aduh. Jeder oke nih, kena oke. Nah, kalau Muhammad artinya apa? Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab, memiliki arti yang terpuji, kena lagi. Sayang nih nggak ada Sultan ini. Harusnya saya diapresiasi ikan paus nih, sudah mengalahkan Oki. Si Oki ngaku sendiri, Nandar, Yohanes 16:13 itu yang terpuji, bukan Ahmad, bukan Muhammad. Ternyata yang terpuji dalam bahasa Arabnya Ahmad, Muhammad. Aku gak tega Bang, sumpah. Aku debat sama Bang Oki itu karena gak ada lawan lagi. Teman-teman, kita lihat nih. Mau kau lari kemanapun Bang Oki, Nandar, kita tidak membahas tentang kata dianya Bang. Kalau kita lihat, harus kan teridentifikasi. Dia yang dimaksud oleh Yesus ini adalah laki-laki. Masa Bang Oki ini aku tunjukkan nih. Kalau kata ganti, nih Bang Oki nih ya. Kalau kata ganti untuk perempuan atau kata ganti orang ketiga kan si. Laki-laki kata gantinya hi. Nah, di dalam Yohanes 16:13 itu kata gantinya untuk laki-laki atau perempuan. Kan untuk laki-laki, kok bisa jadi perempuan? Itu karena ini gini, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani, Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, teman-teman. Nangis darah, oke. Kalau ada darahnya, nangis darah dia. Aduh, Bang Oki gak tega aku Bang, sumpah Bang. Kebenaran itu di depan mata, cuma abangnya tertutup. Benar sekali yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke berapa? Ayat ke-6 sampai 7. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang kafir dikasih tahu atau enggak mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khotamallahu ala kulubihim karena hatinya sudah tertutup. Wa ala sam'ihim karena pendengarannya sudah tertutup. Wa ala absorihim karena penglihatannya sudah tertutup. Walahum adzabun adzim dan bagi mereka ajab yang sangat pedih. Sampai minum terus dari tadi teman-teman. Tapi ya memang kalau PK kalah kita teman-teman jauh banget 17.000 sama 3.000, tapi nggak masalah lah. Kita di sini bukan mau cari koin, tetapi menyampaikan kebenaran. Ya, karena si Oki kalah debat, makanya teman-temannya menghibur dengan koin. Kalau saya nggak ada yang menghibur koin nih, sedih saya. Aduh. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Anda yang sebutkan 2 Korintus, Matius 28:19 itu bukan berbicara tentang Roh Kudus adalah Tuhan. Coba dibaca lagi tuh.
Ya, 2 Korintus, Matius 28, 19 itu bukan berbicara kalau Roh Kudus adalah Tuhan. Saya tanya nih, Roh Kudus jadi Tuhan itu tahun berapa? Sejarah Konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 Masehi. 340 tahun Roh Kudus baru jadi Tuhan. Jeder, nangis. Aduh. Gimana Bang Oki? Bang Oki closing, aku closing terakhir ya. Sebentar, saya tanggapi dulu, saya belum closing. Loh, berarti gimana nih? Gimana? Kan kata Ya, Bang Oki berarti saya sudah. 10 menit dong. Saya 10 menit sekalian closing, baru Bang Nanda 5 menit. Loh, kok gitu? Lah memang begitu kan Bang Nanda. Ya udah. terakhir. Oke, siap. Oke. Bang Oki berarti 10 menit ya. Iya, silakan. Ya. Oke teman-teman, itulah Bang Nandar, narasi kita dipotongnya. Bang Nandar, yang saya sampaikan tadi Bang Nandar, kalau memang saya kepleset di situ yang saya sampaikan, emet di dalam bahasa Arab itu yang terpuji, sedangkan di dalam bahasa Ibrani tidak memiliki kata yang baku atau umum. Yonatan Nandar, sejak kapan kami mengakui itu? Jangan dipelintir-pelintir, Yonatan Nandar yang terhormat. Yang saya maksudkan tadi, emet di dalam bahasa Bang Nandar itu tidak pernah kami nubuatkan. Yang artinya adalah terpuji itu di dalam bahasa Arab. Tidak pernah dinubuatkan di dalam iman Kristen. Itu yang saya sampaikan tadi Bang Nandar. Malah dipleset-pleset ya teman-teman ya. Kalah PK ya kan, kalah debat. Menangis Nandar malam ini teman-teman. Ya itu, nah jadi Nandar memaksakan ya teman-teman ya. Nandar memaksakan Yohanes 16 ayat 13 itu merujuk kepada nabinya. Kepada Nabi Muhammad. Itu terlalu memaksakan Bang Nandar. Bang Nandar terlalu memaksakan. Emet di dalam bahasa Arab yang ada di dalam iman Bang Nandar itu kan artinya adalah terpuji. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani tidak memiliki kata arti yang baku atau umum Bang Nandar. Nah Bang Nandar memaksakan roh kebenaran ini loh. Roh kebenaran ini dipaksakan Bang Nandar. Ini yang saya tandain ini. Roh kebenaran ini dipaksakan Bang Nandar. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Yang jelas-jelas roh kebenaran ini naunnya. Makanya saya minta Bang Nandar jujur dari awal. Naunnya itu feminim. Apakah Nabi Muhammad? Sedangkan di sini naunnya feminim Bang Nandar. Roh kebenaran itu. Itu loh, karena yang Bang Nandar bawakan roh kebenaran di sini merujuk kepada Nabi Muhammad. Ya. Jangan terlalu bercocok logi ya Bang Nandar ya. Janganlah, sedih saya jadinya kan Nandar itu terlalu bercocok logi ya teman-teman ya. Gitu. Nah, mengenai Roh Kudus teman-teman. Dari tadi saya udah jelaskan tentang Roh Kudus. Matius 28 ayat 19, 2 Korintus, saya sudah bawakan datanya. Baru ada jabat keberapa? Bang Nandar, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan semuanya Bang Nandar. Itu loh, itu sudah menjelaskan semuanya. Kenapa harus Bang Nandar bantah lagi dan Bang Nandar berpolemik di situ? Sedangkan Ibnu Majah 987, data mana? Data mana? Nggak ada data sama sekali Bang Nandar. Nggak ada data sama sekali Bang Nandar. Mana? Apakah Bang Nandar tidak sanggup menjawab pertanyaan saya? Allah Bang Nandar meminta ampun kepada siapa? Dijawab kepada dirinya sendiri. Hampir 10 match. Datanya mana? Kalau Allah Bang Nandar itu meminta ampun kepada dirinya sendiri. Nah para malaikatnya meminta ampun kepada siapa? Masih banyak padahal pertanyaan saya yang lain. Belum tentang kata kami di dalam iman Bang Nandar. Tentang aku. Banyak kali sebenarnya pertanyaannya. Tapi kita tidak bisa berkembang teman-teman. Karena satu pertanyaan tidak ada data sama sekali. Sedangkan kita menjawab pertanyaan Bang Nandar dari tadi menggunakan data. Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 14. Kita jawab semua pakai data. Sedangkan Nandar 0. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi
Saya minta Bang Nandar di closing statementnya nanti tolonglah tanggapin Bang Nandar. Tolong tanggapi pertanggungjawaban awalnya Bang Nandar fitnah saya Ibnu Majah itu hadis palsu yang saya bawakan. Ternyata setelah saya bukakan hadisnya benar. Nah terus di situ Bang Nandar jawab Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Datanya mana? Ayo kita bicara pakai data, jangan pakai asumsi. Ya, kita berbicara pakai data Bang Nandar. Tolong di closing statement nanti Bang Nandar tanggapi. Ibnu Majah 987. Allah Bang Nandar meminta ampun kepada siapa? Kalau memang kepada dirinya sendiri datanya mana? Dan malaikat itu meminta ampun kepada siapa? Kenapa hampir 10 match tidak ada jawaban sama sekali? Ya. Tidak ada jawaban sama sekali ya teman-teman ya. Meninggal lagi Bang Nandar ya teman-teman ya. Kalah PK, kalah debat lagi. Menangis Bang Nandar malam ini. 10-0 ya. 10-0 ya, mungkin teman-teman Kristen yang terakhir dikasih menang Bang Nandar ya, biar senang ya teman-teman ya, biar menghibur Bang Nandar ya. Nah baru kan itu baru menang, disuruh dulu baru menang. Saya lagi. Makasih Eswan. Ya bentar dulu, aku mau tanya tadi, aku mau ngecek nih. Tadi Korintus berapa tadi? Masalah Roh Kudus itu persekutuan itu tadi. Aku mau cek dulu. Ya nggak mau cek, kan harus dicek dulu. Tadi berapa? Aku cek sendiri 2 Korintus 13 ayat 14 Bang Nandar. 2 Korintus 13 ayat 14. Oke, 2 Korintus 12 ayat 14. 13 ayat 14. Oke. Boleh waktu saya. Baik, silakan. Boleh, silakan. Oke, ini mau nyebrang atau enggak? Harusnya enggak nyebrang ya, tapi kalau memang boleh terserah Bang Oki, terserah Bang. Dia panas teman-teman, dia panas. Oke. Ya teman-temannya kita kasih menang 1 kali aja. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan di dalam iman Kristen jelas sekali teman-teman. Di dalam iman Kristen jelas sekali tentang konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan. Jadi gini, Tritunggal itu adalah sebuah konsep yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja berdasarkan Alkitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tapi kalau ditanya apakah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab, katanya secara letterlex tidak ada. Kita harus akui itu tidak ada. Tapi penjelasan tentang Tritunggal itu penjabarannya ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat lainnya. Ya. Nah, jadi dari diskusi ini teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan, kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus bangga dan kita harus pede. Kita punya Alkitab yang sempurna. Dan Alkitab kita tidak butuh support dari AI. Alkitab kita tidak butuh support dari kitab-kitab lain untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan Alkitab kita tidak butuh framing kitab lain itu palsu untuk membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat yang kelima, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58, sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus sudah ada. Nah, jadi Alkitab kita tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Alkitab kita bisa berdiri sendiri tanpa support dan dukungan dari kitab-kitab lain. Ya teman-teman ya, PD kita sebagai orang Kristen, dari diskusi hari ini kita bisa menarik kesimpulan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya tegaskan, Alkitab tidak pernah menubuatkan nabi, apalagi yang bernama Ahmed. Seperti yang Bang Nandar paksakan, Alkitab tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad. Itu saya tegaskan. Karena tidak ada tertulis di dalam Alkitab kami, Bang Nandar. Mohon maaf, bukan saya menista. Tapi memang tidak tertulis. Jangan dipaksakan. Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran, nounnya di situ feminim. Tidak merujuk kepada laki-laki. Dan itu bukan merujuk kepada Ahmed. Yang di dalam bahasa Arab artinya adalah yang terpuji. Dan Bang Nandar bawakan itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah Bang Nandar. Tuhan kami tidak pernah menubuatkan nabi-nabi yang ada di Arab. Tidak pernah sama sekali ya. Itu teman-teman. Nah jadi saya mau sampaikan,
Apa yang Nandar bawakan tadi ketika Nandar membawa Yohanes 16 ayat yang ke-13 untuk menubuatkan kalau di situ untuk nabinya, Nandar semakin membuktikan kalau Alkitab Kristen itu sempurna, Alkitab kami itu tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain, dan Alkitab kami itu luar biasa. Karena apa? Nandar sendiri menggunakan Alkitab kami untuk mendukung imannya, sedangkan kami tidak pernah menggunakan kitab lain untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Semakin terbukti apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, luar biasa. Kita punya Tuhan dan juru selamat. Kita punya Tuhan yang nyata. Kita punya Alkitab yang sempurna. Kita punya Tuhan yang mengajarkan kita sangat luar biasa, yang memberikan kita hikmat supaya kita boleh berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang ingin belajar tentang iman kekristenan. Saya tegaskan, Alkitab tidak pernah menubuatkan nabi dari Arab. Alkitab tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad seperti yang Bang Nandar bawakan. Yohanes 16 ayat 13, nounnya di situ feminim, tidak merujuk kepada laki-laki. Jadi itu tidak untuk Nabi Muhammad. Bang Nandar, mohon maaf, bukan saya menista, bukan saya menjatuhkan iman Bang Nandar, tapi jangan paksakan, jangan bercocok logi untuk menubuatkan Nabi Bang Nandar menggunakan Alkitab kami. Karena apa? Ketika Bang Nandar menggunakan Yohanes 16 ayat yang ke-13, Bang Nandar harus menerima Yohanes 17 ayat yang ke-5. Konsekuensi terbesarnya di situ. Jangan gunakan satu ayat dan tinggalkan ayat lainnya. Shalom buat teman-teman semua yang udah support dan dukung. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Pak Ayam Jet. Menangis lagi Bang Nandar. Baik. Ada suaraku Bang? Aman. Aman, yuk kita mulai lagi. Aku closing ya. Saya nggak tahu nih Bang Oki ini kalau ngomong tadi ini Ahmed. Bang, dalam bahasa Arab itu bukan Ahmed Bang, Ahmad. Dalam bahasa Ibrani baru Ahmed. Aduh, kalau sudah ketangkap basah, itu dalam bahasa Arab Ahmed. Mana ada bahasa Arab Ahmed Bang? Ahmad. Makanya saya tadi bilang fonetik korespondensi. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad, dalam bahasa Inggrisnya Ahmed. Kalau dalam bahasa Arabnya Muhammad, dalam bahasa Inggrisnya Muhammad. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad, dalam bahasa Ibraninya Ahmed. Setelah ditunjukkan, Bang, ini gua lagi ini, jangan ini, ya, tunjukkan wajahmu ya. Nih teman-teman, kenapa sih mereka ini nggak pernah apa? Gua bingung ya. Bagaimana menjelaskan kepada apa namanya itu, kepada lalat kalau madu itu lebih bagus daripada bangkai gitu. Dalam bahasa Inggrisnya sendiri dan dalam bahasa Yunani, Bang Oki, kenapa sih Bang Oki gak mau jujur? Yohanes 16:13 ini berbicara tentang seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Ya, malah tepuk kepala. Ini berbicara tentang seorang laki-laki. Kok bisa laki-laki jadi perempuan itu? Of the truth itu adalah kata sifat. Kok diterjemahkan jadi perempuan gimana? Ini berbicara tentang laki-laki, Bang. Kemudian teman-teman kita lihat di sini. Bang Oki, di mana yang menyebutkan Roh Kudus adalah Tuhan? Dia kutip ayat makanya gua nggak percaya sama orang-orang Kristen kalau menunjukkan ayat tapi nggak dibaca. Teman-teman kita lihat ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di mana ini Roh Kudus Tuhan? Yeay. Ditanya A, jawabnya B. Memang sungguh sangat dekat. Gua nggak tanya persekutuan. Yang gua tanya, di mana Roh Kudus jadi Tuhan? Bang Oki tadi sudah menjawab, Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Memang nggak ada. Tritunggal itu buatan Tertullianus. Roh Kudus sebagai Tuhan itu baru ada abad keempat. Makanya Bang Oki tidak pernah menyerang ketuhanan. Karena dalam Islam ketuhanan itu sangat jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. La ilaha illahu. Ditanya di mana Roh Kudus, sejak kapan Roh Kudus jadi Tuhan?
2 Korintus 13:14. Setelah dibaca ayatnya bukan berbicara tentang ketuhanan. Ya, tetapi persekutuan. Kok jadi Tuhan? Aduh Bang Oki ini gua tuh bingung sebenarnya teman-teman. Bingung gua menghadapi Oki ini ya. Jadi Roh Kudus itu jadi Tuhan sejak kapan Bang? Ini Roh Kudus jadi Tuhan itu pada abad keempat, 381 Masehi. Menetapkan Roh Kudus adalah Tuhan. Ini abad keempat loh jadi Tuhan. Nah Bang Oki, aduh, kadang gemes saya itu ya. Kenapa sih Bang Oki mohon maaf ya Bang. Kenapa Bang Oki sebohong itu gitu loh. Nih Bang. Nandar, saya tidak membahas kata iya di sini Nandar loh. Tetapi Yohanes 16 ayat ke-13 berbicara tentang ia yang datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia yang datang ini laki-laki atau perempuan? Ternyata laki-laki Bang. Ya, nih. Ini loh dibaca di dalam bahasa di dalam bahasa Inggrisnya. When, however, shall come he. Come he itu kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Ya Allah ya Robi, memang si Oki ini ya. Nih, apa di bawahnya nih Oki ya? Ini tunjukkan wajah, jangan nangis. Nih Oki ya. He will speak from himself. Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, but akan tetapi whatever he may hear, he will speak. Kata gantinya orang ketiga laki-laki. Aduh, Nandar itu perempuan. Kata ganti laki-laki kok dibilang perempuan. Belajar lagi Oki. Kamu PK boleh menang, tapi otak gak menang. Teman-teman gue, dengan cara apa harus menyadarkan kepada Oki di situ kata gantinya laki-laki. Kok jadi perempuan? Astagfirullah. Sabar ya teman-teman. Ki, aku mohon maaf ya, bukan menyerang pribadi, tetapi ya memang kenyataannya seperti itu ya Ki ya. Mohon maaf ya Ki, belajar lagi ya Dek. Bang Nandar, ya. Terima kasih banyak ya. Ya sama-sama. Sama-sama. Habis ini sama-sama. Bang Nandar belajar lagi ya, Ibnu Majah. Iya lo kok aku belajar. Aduh, yuk cup udah selesai Bang Oki, udah selesai Bang Oki. Jangan tantrum Bang Oki ini gimana sih, katanya sudah selesai, sudah minta maaf gimana sih. Terima kasih ya. Iya sama-sama. Iya. Bang Oki. Besok kita bahas Nabi Muhammad. Besok aku kapan? Besok aku sama Yusuf. Oke, besok lusa. Ya. Tadi nanti aja. Ya, kita bernubuat aja nubuatan aja. Nabi Muhammad atau Paulus rasul palsu. Berani nggak? Lo kok jangan, takut ya. Takut ya, takut. Lo keruduk enggak lah. Kok keruduk? Lo nggak berani dia. Datanya, tapi bukan aku ini. Udah kita PK persahabatan ya, satu nih. Bang Oki. PK persahabatan ya kan. aku coba gini aja Ki. Sabar dulu Ki. Sabar dulu. Udah. Bang Oki jangan tantrum dong. Bang, biasa. Bang Oki, aku jujur nih, aku kan bahasa Inggrisnya itu little ya. Indo begini. Just little. Ya. Enggak, baik. Aku bahasa Inggrisnya just little. Saya mau tanya nih Bang Oki ya. Aku satu aja pertanyaanku. Nah, di sini kan di dalam Yohanes 16:13, di sini kan ada he'll we guide you. He ini laki-laki atau perempuan? He justru merujuk pada laki-laki. Laki-laki ini siapa yang dimaksud? He will guide you. Itu kan di dalam bahasa Inggrisnya, Bang Nandar. Iya. Oke, jadi laki-laki di sini siapa, Bang? Oke, sekarang kita lihat bahasa. Macet. Sebentar. Nah, makanya kita lihat bahasa aslinya, Bang Nandar. Ia datang yaitu roh kebenaran. Itu yang Bang Nandar paksakan itu adalah roh kebenaran. Di sini merujuk kepada Nabi Muhammad. Makanya yang saya tanya di situ siapa? Sebentar dulu. Saya buktikan kalau kebenaran di sini itu nounnya feminim. Itu nounnya adalah feminim, Bang Nandar. Ini Bang Nandar paksakan. Astagfirullahaladzim. Atau ahati itu di dalam iman Bang Nandar. Astagfirullahaladzim. Ini data.
Ya, dia laki-laki itu siapa saya tanya. Itu Bang Nandar. Saya tanyakan Bang Oki. Ya, nih kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Ini kan apa strong numbernya G3594. Ini laki-laki, ini siapa? He will itu siapa? Kenapa? Makanya dalam bahasa Inggris sendiri Bang Oki, he will. Kemudian apa lagi ya? Teman-teman lihat nih ya. Nih, yang ini juga sama Bang. He will speak from himself. He ini siapa? Kok he itu kan tadi Ya, katanya jangan laki-laki lihat bahasa siapa? Inggrisnya, Bang Nandar. Loh, kok Katanya jangan rujuk- lihat bahasa Inggrisnya? katanya rujuk ke bahasa Loh, Yunani. Sekarang jangan lihat bahasa Inggris. Inggrisnya gimana Harus sih? kritik Ini teks dong. emang Lihat loh. Yunaninya, Bang Nandar. Loh, Lihat bahasa Inggrisnya lihat itu bahasa aslinya. itu bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya, Bang. Bahasa Yunaninya nih aku tunjukkan. Astaga. Bahasa Yunaninya. Nah, ya, teman-teman tuh. Dia menolak Aduh, loh kalau itu teman-teman laki-laki. Kita lihat nih, Aduh. Bang. Bang Nandar emang Loh, kok berat emang ya, loh, aku teman-teman ya. menunjukkan data loh, kok Ini emang. loh Bang Nandar jelas-jelas ya Bang Bingung. Nandar ya. Ini loh Oke, masih dibantah. kita Ini lihat data nih. loh. Ini data. Oke, Noun di kita sini lihat feminim. teman-temannya. Nih lihat Kita nih. lihat. Nounnya feminim. Kebenarannya hi, yang saya tanya hi, Bang, bukan kebenarannya. Itu kan kata Ya, sifat kebenaran itu. Iya. Hi-nya itu iya, siapa? Iya di situ merujuk pada Roh Kudus itu. Loh, enggak, Loh, dia. Kamu kira iya? Dia. Iya di situ merujuk Loh. kepada siapa? Kamu kira iya? Saya tanya, dia Sebentar. itu laki-laki atau perempuan? Sebentar. Kamu kira iya di situ merujuk kepada Nabi Muhammad? Enggak, yang saya tanya, oke lah, kalau kamu tidak Bentar, percaya, bentar. jangan ngamuk. Bentar, Kalau siapa kamu yang tidak ngamuk? percaya Kalau itu Nabi Nandar Muhammad, nggak memaksakan, apa-apa. sebentar. Yang aku Kalau tanya, Nandar memaksakan, hi iya, itu, enggak. iya di situ merujuk kepada Nabi Muhammad, sedangkan hi itu roh merujuk kepada laki-laki atau Tetapi perempuan. Aku apabila- pertanyaannya itu saja. Loh, Hi di situ itu roh merujuk kebenaran. kepada perempuan atau laki-laki. Iya di situ merujuk kepada roh kebenaran, Bang Nandar. Loh, dianya merujuk Itu kepada kan laki-laki atau menggunakan perempuan? kata Erkomai. Datang, Iya, datanglah, yang aku tiba, tanya, aku datang, hi akan datang. di situ Menggunakan laki-laki atau kata perempuan? Erkomai, Bang Nandar. 2064 Loh, dia itu di situ. laki-laki. Loh. Strong numbernya berapa? Loh, 204 saya tunjukkan nih, saya tunjukkan Jangan ya. dipaksakan, Saya jangan dipaksakan. tunjukkan Bang. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Nah, kejang-kejang dia teman-teman ya. Enggak, saya Nah, di tunjukkan. sini. Enggak, saya tunjukkan nih. Tarik Bang ya, sabar. Oke, Kita sekarang. tunjukkan. Sabar Bang, sabar Bang, Oke, sabar Bang sekarang ya. Ibnu Majah 987 Loh. datanya mana? Sabar dulu, Datanya sabar mana? dulu, sabar dulu, sabar Datanya dulu. mana? Ibnu Majah Sabar dulu 987. Bang, sabar dulu. Datanya mana? Itu bukan tentang Datanya konsep ketuhanan mana? abangku. No, langsung. Nih, Bang, lihat Abang ya dalam bahasa Inggris. Ini saya tunjukkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya tunjukkan dalam bahasa Inggris. Lihat Abang ya. Ini adalah sabar. The American Bible. Ya, coba Abang baca ayat ke-13-nya apa di sini. Ya, but when he comes, he itu laki-laki, kata ganti orang laki-laki. Makanya, lihat teks aslinya. Bang Iya, Nandar. ini saya lihat Ini nih. loh teks aslinya. Saya lihat teks dalam bahasa aslinya juga Bang, sama Bang. Nih Bang, kita lihat ya Bang Nih. ya. Nih kita lihat. Ini Saya juga teks sama. aslinya Bang Nandar. Ini juga sama Bang. Datanglah tiba aku datang. Nih Akan nih. datang. Oke, apa nih? Ini apa Itu nih? loh. Laki-laki atau perempuan? Aduh, yang mana? Jangan Laki-laki atau perempuan? di-framing. Loh, laki-laki Yang atau mana? perempuan di sini? Laki-laki atau perempuan? Susah ya, jeder. teman-teman ya. Susah ya. Kena dia. Memang- Aduh, kena. Memang susah. Oke. Kalau Nandar ini kan Kena. suka memaksakan. Mau data. saya tunjukkan lagi mau Ki. Nggak perlu. Di dalam Nggak loh. Ya, karena Ini laki-laki, di- oke, laki-laki, Ki, lihat mulai nih. framing. Ya, loh. Ini ada Buka bahasa kodenya. Yunaninya sekarang, buka bahasa Loh, Yunaninya. Buka. ini bahasa Buka Yunaninya bahasa ini. Yunaninya. Ini bahasa Yunaninya, ya. Oke. Hodegesai, Merujuk kepada siapa? Hodegesai. Ini tahu he will. Oke, kita lihat ya. Ini ada kodenya G3594. Kita kita buka. Apa di sini? Ini Apa di sini? Ini kebenaran. Ini namanya. apa, Bang? Feminim. Ini, Bang.
Ini apa? He will. Kena deh. Aduh si Oki ini susah banget. Aduh, memang susah ya teman-teman ya. Oke. Aduh. Bang, Memang bang. makanya Maksa. gini bang, Udah makin salah banyak, maksa. ini gini ya, makin banyak debater-debater itu yang malas akhirnya berdiskusi. Loh, Itu. kok malas? Abang tuh suka Baik. tipu-tipu. Itu loh. Sekarang saya tanya, orang Jangan Inggris tanya, salah mau nggak? manjang. Mau Enggak, manjang. enggak, boleh. Enggak, Oke, aku kita coba. tunjuk pakai bahasa asli. Jawab dulu Ibnu Majah 987 mana? Apa Ibnu Majah? Coba dibuka. Kita ini aja, Oh, apa? Coba Allah dibuka. Coba bahasa meminta Arabnya, ampun. bahasa Jangan, Arabnya, jangan. bahasa Nggak usah Arabnya, pakai waktu. bahasa Arabnya. Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Datanya mana? Iya, bahasa Arabnya tunjukkan. Saya baca bahasa Datanya Arabnya. mana? Datanya Iya, mana? baca Allah meminta ampun bahasa kepada- Arabnya. Datanya mana? Saya minta bahasa Arabnya. Coba datanya tunjukkan. mana? Loh, Datanya Anda mana? kan yang mendalilkan. Ya di mana tunjukkan bahasa Arabnya? Anda tunjukkan bahasa Arabnya, saya baca bahasa Arabnya. Allah meminta ampun kepada dirinya Mana sendiri. ada? Datanya. Bahasa Arabnya tunjukkan, saya baca. Coba Dah. tunjukkan. Berarti nggak bisa Loh, jawab ya. Udah ya. itu terjemahan. Udah. Coba bahasa Arabnya. Udah, berarti nggak bisa jawab. Loh, 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 udah mau diminta bahasa Arabnya langsung kabur. Menangis. Dalam bahasa Inggrisnya kata gantinya dia laki-laki. Ya. Dalam bahasa Ibraninya laki-laki. Dalam bahasa Yunaninya laki-laki. Disalah-salahin. Sungguh sangat nekat. Nandar, Ahmed dalam Yohanes 16:13 itu artinya terpuji, Nandar. Setelah ditunjukkan Ahmad artinya terpuji, itu bukan, Nandar. Teman-teman ada yang lihat momen itu enggak? Nandar, dalam Yohanes 16:13 itu Ahmed Nandar artinya terpuji, Nandar. Sebelum live, oke, aku minta konfirmasinya, klarifikasinya. Ahmed Yohanes 16:13 itu terpuji, iya. Setelah ditunjukin, Nandar. Memang Oten ini kita harus bersabar, teman-teman. Kalau nggak bersabar, Oki kabur ya, bukan aku yang mutusin ya teman-teman ya. Nah dia kalau diadu apa namanya tuh tektokan nggak berani. Saya minta bahasa Arabnya, karena kalau bahasa Indonesia ini kadang ada terjemahan yang tidak tepat. Coba teman-teman cari ya, bahasa Arab itu pembendaharaan katanya ada 12 berapa ya? Coba dilihat ada 12 juta atau berapa. Sedangkan bahasa Indonesia pembendaharaan katanya cuma beberapa juta aja. Coba cari. Pembendaharaan yang paling banyak di dunia ini adalah bahasa Arab. Coba cari di Google. Pembendaharaan bahasa Arab itu sampai berapa ya? 12 juta atau berapa? Coba cari. Jadi nggak bisa kosakata Indonesia itu mewakili bahasa Arab semua, itu nggak bisa. Makanya aku minta Ibnu Bajah itu mana bahasa Arabnya, nggak berani dia. Karena dia kalau baca hadis dipotong-potong. Wan Abu, terima kasih. Kesatria, terima kasih yang sudah mendukung saya. Terima kasih meskipun kita kalah PK, alhamdulillah kita menang debat. Nah, giliran diminta bahasa Arabnya kabur. Teman-teman, ini pakai VPN Amerika. Jadi Oten nggak bisa nge-report. Jadi mau Oten nge-report berapa ribu kali pun nggak bisa. Terima kasih sudah 2,7 juta yang tap-tap layar. Saya tidak bisa mengucapkan apapun. Saya hanya mengucapkan mudah-mudahan yang tap-tap layar 2,7 juta yang tap-tap layar ini tangan manusia. Saya doakan yang tap-tap layar mendapatkan surga Firdaus. Amin. Yang sudah nge-give meskipun satu bunga, yang sudah share meskipun satu kali share, saya doakan kita bertemu di surga Firdaus, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Makasih ya. Salah pencet. Makasih teman-teman ya. Oke. Saya tunjukin bahasa Ibraninya, tunjukin bahasa Inggrisnya. Aduh, memang. Makasih ya teman-teman, makasih yang sudah bergabung, makasih.
Aku sampai tunjukkan bahasa Ibrani bukuku yang waktu belajar ini. Ini bukuku nih teman-teman. Yang waktu belajar bahasa Ibrani nih, 3 tahun nih aku belajar bahasa Ibrani. Tuh bukunya sampai lecek. Oh, tuh. Ini tulisan bahasa Ibrani tuh. Ini tulisan tangan ya. Tulisan tangan sama tulisan cetak beda. Ini namanya kursif. 3 tahun aku lulus, alhamdulillah. Aku nggak mengatakan aku ahli Ibrani, nggak ya. Cuma ya kita bolehlah kalau ngomong bahasa Ibrani boleh. Ayo ngomong bahasa Ibrani dengan saya. Nggak ada nih Otan yang berani. Tapi kita harus apresiasi juga sih, karena Kristen yang lain nggak ada yang berani. Sorry ya yang belum apa namanya itu. Nih aku buktikan ya teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya. Mana ya tadi? Ini nih. Ini dalam bahasa Inggris nih ya. Yohanes 16. Nih teman-teman lihat ya. Ini Yohanes 16:13 dalam bahasa Inggris. John chapter 16 ayat 13. Ini kata gantinya apa? But when he comes, the spirit of the truth, he will. Tuh, ini kata ganti laki-laki. Ya, kok dibilang perempuan? Ini kata ganti loh. But, akan tetapi when, ketika he, laki-laki itu datang, the spirit of the truth, ya, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will, laki-laki. Memang susah menjelaskannya, ya ampun. Aduh, berantakan semua nih bukuku. Gak ada yang ngerapiin. Kalau kata sifatnya, jangan di ini sifat itu, tapi yang datang kan laki-laki. Nah, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani diterjemahkan jadi bahasa Yunani, makanya begitu. The truth-nya jadi feminim karena terjemahkan dari bahasa Ibrani. Paham gak sih?